Di majelis yang mulia ini, yaitu bertempat di PT Teladan Makmur Jaya. Alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul berwajah silaturahim dalam acara kita, yaitu acara manaqiban dan berselawat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh PT Teladan Makmur Jaya, mudah-mudahan segala niat hajatnya, mudah-mudahan apa aja yang dikerjakannya maupun apa aja usahanya, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau wilayah yang biasa. Amma ba'du, kemudian daripada itu maka ini adalah sebahagian manaqib riwayat hidup daripada Allah yarham guru kita, guru Sumsum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Guru Sumsum beliau adalah seorang yang sangat alim, lagi mengamalkan ilmunya, seorang alim billah, seorang saleh yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat, tariqat dan ilmu hakikat, seorang ulama yang dimasukkan Allah di masanya. Ayahnya bernama Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Sama bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Abdul Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari radhiyallahu anhu. Ibunya bernama Hajjah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhid radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan pada tanggal Arba tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah bersama dengan 11 Februari 1942 Miladiyah di Kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan. Sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan ilmu tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Beliau seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tua, sehingga sewaktu orang tuanya sakit, 1 jam pun tidak pernah beliau memisahinya dan selalu berada di samping beliau, merawat dan menjaganya dengan seksama. Beliau belajar membaca Al-Quran dimulainya sejak berumur 5 tahun. Untuk memenuhi keperluan tersebut, orang tuanya meminta seorang guru yang bernama Guru Hasan untuk mengajari mengajar Quran. Sehabis salat maghrib berjamaah, beliau berangkat ke rumah Guru Hasan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setiap kali berangkat mengaji, beliau selalu disuruh orang tuanya membuat satu botol kecil minyak tanah untuk diberikan kepada Guru Hasan. Hal itu ditanamkan di hati beliau agar ia dapat menghargai jeripayah gurunya, yaitu setiap kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula. Dalam usia 6 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah di Jalan Keraton Tengah selama 2 tahun. Guru yang mengajari di madrasah tersebut bernama Guru Abdul Muiz dan Guru Muhammad Zaini Umar. Di madrasah ini diajarkan membaca dan menulis huruf Arab. Waktu belajarnya cuma 2 jam sehari, yang dimulai pukul 2 siang sampai selesai pukul 5 sore. Madrasah tersebut bernama Sumpah Islam Keraton Cabang Darussalam yang dikepalai oleh Tuan Guru Saman Mulia. Sekitar tahun 1950 Miladiyah, beliau mulai masuk sekolah di Madrasah Darussalam dan beliau lulus pada tahun 1961 Miladiyah. Guru-guru beliau yang mengajar di Madrasah Darussalam di tingkat tahdiri, Guru Sulaiman,
Guru Al-Haji Abdul Hamid Hussein, Guru Al-Haji Mahdi Abdul Qadir, Guru Muhammad Zaid, Guru Al-Haji Muhammad Rafi'i, Guru Sahlan. Di tingkat sanawiyah, Guru Sindahlan, Guru Salman Yusuf, Guru Al-Haji Anwar Syarani Arif, Guru Al-Haji Husin Qadri, Guru Al-Haji Salim Ma'ruf, Guru Al-Haji Salman Mulia, dan Guru Al-Haji Salman Jalil radhiyallahu anhu. Guru-guru beliau di bidang Al-Quran dan Tajwid, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Anwar Syarani Arif, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Nasrul Zahir, dan Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Aini Kandar. Guru-guru beliau khusus di bidang ilmu tasawuf dan suluk, Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh Muhammad Sarwani Abdan, Al-Alim Al-Alamah Haji Balak Bogor, dan Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Amin Al-Qurtubi. Setiap cabang ilmu yang dipelajari beliau selalu ditelusuri dengan sanad, terutama dalam bidang fikih, hadis, wirid, dan tariqat. Beliau mengambil ijazah bi'an tariqat Idrisiyah kepada Syekh Muhammad Sarwani Abdan, dan Syekh Muhammad bin Alawi Al-Hasani, dan Syekh Muhammad Yasin Al-Badani, semuanya dengan sanad yang mutasil kepada Imam Al-Qutub Aziz Ahmad bin Idris Al-Hasani. Beliau juga mengambil ijazah bi'an tariqat Idrisiyah dan tariqat As-Samaniyah kepada Syekh Muhammad Sarwani Abdan dengan sanad yang mutasil kepada Imam Abdullah Al-Adarus dan Syekh Muhammad bin Abdul Qarim As-Saban. Dan beliau juga mengambil ijazah lil khairat dan Murtah Al-Madih Al-Mubarakah kepada Syekh Muhammad Saman Mulia dengan sanad yang mutasil kepada Banyusul keduanya. Dan lagi di antara guru-guru beliau yang memberi ijazah sanad adalah As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qurtubi, Syekh Hasan Masyar, dan Syekh Ismail Al-Yaman. Setelah daripada berkata beliau, Allah yang guru kita guru kumpul, jangan terlalu banyak berkawan, cari kawan yang menunjukkan kamu kepada mengingat Allah dan yang selalu menasihati kamu. Jangan berjalan kepada yang tidak penting, jangan bercakap-cakap yang tidak berguna, jangan makan di rumah orang yang kikir, jangan melulu orang baik kelakuannya atau pakaiannya atau suaranya dan lain-lainnya. Rasakan oleh terhadap orang beriman bersaudara. Ingatkan Nabi Muhammad SAW mengetahui perbuatan kita. Ingatkan kita ini dijadikan dari tanah. Hikmah mengucap salam dan perjabatan tangan artinya kita tidak mengganggu akan orang muslim. Hikmah mengucap salawat untuk menerangi diri kita sendiri. Cara marah kepada manusia yang berbuat maksiat, hati kita mendoakan mudah-mudahan dia dapat petunjuk dan dapat keampunan dan dapat rahmat, sekalipun mata kita atau muka kita seperti orang marah. Paling penting akhlak aulia Allah, kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah Ta'ala, baik manusia ataupun binatang. Amal diterima beriringan kesenangan hati di waktu sebelum mengerjakan, atau pada waktu mengerjakan, atau sesudah mengerjakan. Tanda orang yang hati baik bermimpi dengan orang baik atau saleh. Cara bergaul kata orang muda dengan orang tua, sampeyan tua banyak beramal. Kata orang tua dengan orang muda, jika muda tak kurang berbuat maksiat. Kata orang kaya dengan orang fakir, jika fakir tidak banyak bisa. Kata orang fakir dengan orang kaya, jika kaya awal banyak bersedekah. Nah, jadi mudah-mudahan apa nanti nasihatkan oleh Allah yang guru kita ini untung benar. Masih ada lagi nasihat-nasihat sidin, peninggalan sidin. Mudah-mudahan kita seberatan termasuk orang yang bujur-bujur mencintai lawan sidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bujur-bujur, artinya kita bujur-bujur mengaku lawan sidin bahwasanya si adalah guru kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sidin ini luar biasa memberi nasihat awal kita.
apalagi masih hidup sini yang sudah kandidat aja luar biasa nasihatin umat kita mujahidin apa orang tua lawan kekanakan mujahidin artinya bersifat tawadhu artinya nang Tuhan lawan kekanakan artinya menghormati memuliakan dua mujahidin apa ambilannya jadi ambilannya jadi nang kekanakan itu kada tapi banyak isi dosa kekanakan yang kayak juga lawan nang Tuhan nang kekanakan mampi nang Tuhan nanti apa ambilannya yaitu jasidin nang Tuhan itu banyak beramal. Nah jadi akhirnya timbul di hati itu saling marah. Nah jadi hati kita kada mau tinggi artinya kada mau bersifat pada kita nampak sombong jadinya. Nah luar biasa didikan wanita. Namun kita mau mengamalkan dengan ini jadi sudah insya Allah Rabbi benar kita selamat dan sudah kita dunia akhirat. Artinya kita kada bermusuhan lagi. Artinya kita sudah selamat lah lawan sesama manusia kada ada bermusuhan, kada ada berdengkian selamat dan sudah. Namun lawan Tuhan nyaman ya lah. Namun lawan Tuhan nyaman benar kita berbuat maksiat yang umpamanya, berbuat kada baik seumpamanya kita minta ampun lawan Tuhan langsung aja Allah maafkan lawan kita itu Tuhan sayangnya lawan kita. Kitanya kadang-kadang sombong lawan Tuhan ya lah. Nah, lain lawan manusia. Namun kita lawan manusia ini, namun kita kada berelaan Allah, kada minta reda Allah. Lawan manusia ada kawan kita kada kawan ampunakan gitu. Nah ada hikayat kisah sedikit, tidak apa-apa kalau dapat kisah sedikit lah. Kisah sedikit di bulan Rajab, bulan merah hati kita nih. Sejarahnya tadi pada waktu nikmat dalam perjalanannya. Pada waktu Nabi kita dalam perjalanannya diserahkan dimeratkan oleh Allah. Di sana Nabi itu dihatakan dalam keadaan neraka dalam keadaan surga. Nah, di situ Nabi kita sangat ujian Nabi kita apa? Nang maulah Nabi kita, nang sangat susah Nabi kita. Di antara kita umat ini, nang Nabi kita tuh hendak memberi syafaat lawan kita, hendak memberi pertolongan lawan kita, umatnya nang menyusahkan siapa orang nang durhaka lawan orang tuanya, sama aja kalau manusia adalah. Nah, itu dia Nabi kita nang mengusahakan. Sampai-sampai Nabi kita itu sayangnya lawan kita memohon kepada Allah supaya si anak durhaka itu tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita melihat seorang anak itu sedang disiksa musuh kita rata dikait kisahnya pada malam itu pada waktu Nabi kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalinya Nabi kita melihat menangis, Nabi kita melihat umatnya nangis bisa kayak apa lagi Nabi kita tuh lawan kita. Kada sayang lah kita lawan Nabi kita orang bujur-bujur sayang lawan kita. Sampai-sampai Nabi kita mohon kehadiran Allah dan Nabi kita ya Allah ampuni umat ulun itu dah. Apa jawab Tuhan? Ujar Tuhan, aku kada mengampuni kecuali orang tuanya yang mengampuninya. Ayo daripada sayangnya Nabi kita, ujian Nabi kita namun itu bertakut bro, di mana orang tuanya, orang tua sekali kita itu dalam orang tuanya dalam surga sih, orang tuanya dalam surga sih, ini kan ingat saya lawan anak tadi, tapi kita daripada sayangnya ingat lawan kita umatnya kada beruntung lagi kita. Pas pada waktu itu Nabi kita berizin pulang lawan Tuhan, ujian Nabi kita. Aku tak izinkan ulun ya Allah gitu. Ada kepada pagi orang tuanya, ya apalagi Nabi kita lalu izinkan oleh Allah. Nah, akhirnya Nabi kita ikat kisah berdebat dengan orang tuanya tadi berdebat. Sekali digesahkan oleh Nabi kita, wahai orang tua, ini anak kami dalam neraka, dalam keadaan siksa dengan siksa dan bersangkutan. Ingat jangan kalau anak kami itu sekalinya ujar orang tuanya dapat menjawab, sekalinya aku kada mampu ingatnya orang tuanya. Kenapa? Karena yang pada waktu dunia ini kada masih dulu aku ingatnya. Diberi nasihat kada menerima nasihat orang tua tadi. Dan pada waktunya sudah kawin, ini bapak ayah makan yang nyaman-nyaman, aku kada bapak ayah.
Aku kemakan sakit sekalinya udah lihat. Ini merasa aja sudah ini harus pembalasan sudah. Kan karas loro semuanya apa tuh maksudnya kada makasih tuh sekalinya. Ayo daripada sayangnya itu apa nabi kita. Namun angka itu ya nabi kita habis ompat tadi kita sudah melihatnya di neraka itu. Lalu dibawa matanya orang tuanya tadi. Dia diberi oleh Allah ya lah. Allah kita maha kuliah di luar piakalan kita nasihat. Allah nama hendaknya ada kawan kita. Sekalinya mau empat lawan nabi, sekalinya dia dapat pintu neraka digunakan oleh Allah melihat dari lawan anak neraka di ujung apa disiksa dengan api neraka tadi. Akhirnya dapat lima melihat anak yang disiksa akhirnya orang tua menangis melihat anaknya dari ingatan pada waktu di dunia. Akhirnya dapat akhirnya kuitannya mengampunkan lawan anak tadi. Nah, setelah orang tuanya mengampunkan, merendahkan lawan anak tadi, akhirnya dapat Tuhan pun namanya aku kata dua sudah aja Tuhan. Aku ampunkan dua juga ya Tuhan. Dan berkat siapa? Berkat daripada Habibuna Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi mudah-mudahan kita ini butuh artinya butuh kita sebagai umat Rasulullah, butuh kita cinta lawan Rasulullah. Mudah-mudahan apa namanya Rasulullah kita butuh apa kita turuti itu jalan. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada aulia-aulia Allah, menambah kecintaan kita kepada guru-guru kita, khususnya daripada Allah yang guru kita guru sekumpul. Karena makanya kita yakin seberataan kita menyaksikan seberataan, dan kayak apa keadaan di mana-mana manusia datangan istilahnya haul sedunia. Nah, jadi andakannya di kita orang Kalimantan. Jadi mudah-mudahan kita dapat berkah syafaat sidin dengan berkat kita tinggal kita tinggal di wilayah lawan sidin, dan mudah-mudahan kita dapat berkah syafaat di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah dalam surganya bighairi hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulun kada panjang lebar, kalau ada kekurangan salah hilapnya ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Mun akhiri usikum wa nafsi fi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء